Assalamualaikum Ibu dan hai teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Magdalena Krismiati, NPM 1813031029. Di sini, izinkan saya memaparkan hasil kerja saya terkait tugas mata kuliah praktik akuntansi perusahaan jasa Craftsman Tailor periode bulan April tahun 2020. Berikut pemaparannya. Di sini terdapat soal akuntansi perusahaan jasa, dan di sini terdapat jawaban hasil dari kerja saya terkait soal yang telah diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah praktik akuntansi. Yang pertama di sini ada penyediaan jasa jahitan antara lain sebagai berikut. Dan di sini ada beberapa kebijakan akuntansi Craftsman Tailor. Yang pertama yaitu metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real, metode pencatatan pembayaran di muka, metode real, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal, pembelian peralatan lebih dari 1 juta diakui sebagai aset, pembelian peralatan kurang dari 1 juta diakui sebagai perlengkapan, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud diakui sebagai aset tetap. Dan di sini ada umur ekonomis dari peralatan, mesin jahit 6 tahun, mesin obres 6 tahun. Dan lanjut ke transaksi selama bulan April tahun 2020. Next, di tanggal 2, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai untuk modal awal 200 juta, maka jurnalnya yaitu kas di debit senilai 200 juta dan modal Nona Syahada 200 juta di sebelah kredit. Tanggal 3, Nona Syahada membeli 3 mesin unit jahit. Maka harganya 4 juta, maka 3 dikali 4 juta. Dan untuk pembelian mesin obras sendiri yaitu 3 unit dengan harga per bijinya 1.300.000. Maka jurnalnya mesin jahit di debit senilai 12 juta, mesin obras di debit senilai 3.900.000 dan kas di sebelah kredit senilai 15.900.000. Di tanggal 4, pembelian perlengkapan tailor, maka jurnalnya yaitu pembelian perlengkapan pada kas nilai 1 juta. Di tanggal 6, menyewa ruko untuk kegiatan usaha, maka jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka pada kas nilai 63 juta. Di tanggal 10, ini merupakan penerimaan jasa tailor antara lain. Di sini terdapat pembayaran secara tunai maupun kredit. Maka jurnalnya kas di debit senilai 605.000, piutang usaha 580.000 di debit dan di kreditnya pendapatan jasa senilai 1.185.000. Jika dipertanyakan mengapa saya dapat angka ini cara penghitungannya yaitu sebagai berikut. Ini tunainya, dari mulai tunainya terdapat 1 potong baju wanita tunai, maka di sini dijelaskan tanpa furing, yaitu 1 dikali 160. Celana pria 1 dikali 165.000. Kemudian di sini ada permak baju 3 kali 30.000, maka hasilnya jika ditotal menjadi 605.000. Sedangkan piutangnya ini 1 potong kredit 1 potong dikali 160.000, 3 potong dikali dengan 140.000, maka totalnya yaitu 580.000. Next, di transaksi tanggal 22, penerimaan jasa tailor antara lain. Ini kasusnya sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini di sini tidak terdapat transaksi dibayar secara kredit, karena di sini dibayar secara tunai semua. Maka transaksi di jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa senilai 700.000. Next, di tanggal 13, membayar beban utilitas senilai 1.500.000, maka jurnalnya yaitu beban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar Craftsman Tailor. Buku besar sendiri adalah
buku yang berisikan kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, cara saya memasukkan atau membuat buku besar yaitu mengumpulkan akun-akun kas terlebih dahulu, yaitu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ini terdapat kas, lalu kita pindahkan saja, kita letakkan di sini. Kemudian jika terdapat transaksi kas yang terjadi di sebelah debit, kita masukkan ke debit. Jika ada yang di sebelah kredit, kita masukkan di sebelah kredit. Begitupun selanjutnya. Adapun angka-angka saldo ini berasal dari angka debit ini kita masukkan terlebih dahulu ke debit, kemudian terjadi pengurangan karena sebuah pengeluaran, maka dikurang, kemudian hasilnya diletakkan kembali di sini, kemudian ada pengurangan kembali, ini terjadi pengurangan, penambahan, di sini pengurangan, di tanggal 15 penambahan kas kembali, kemudian ada pengurangan, sehingga kita peroleh hasil akhir dari saldo kas perusahaan Craftsman-Taylor yaitu 1.114.860.000. Kemudian kita lanjut di piutang usaha. Piutang usaha ini seperti cara yang tadi, yang pertama kita kumpulkan terlebih dahulu akun-akun piutang yang memungkinkan terjadi perubahan per transaksi dari tertanggal 10 hingga tanggal 30. Kita masukkan terlebih dahulu yang awal, kemudian penambahannya, sehingga terdapatlah hasil sebagai berikut, yaitu saldo akhir dari piutang usaha Craftsman-Taylor yaitu 1.140.000. Kemudian di buku besar perlengkapan tadi terdapat 2 transaksi dari jurnal umum yaitu pada tanggal 4 dan tanggal 18, yaitu jika perlengkapan pasti dia di sebelah debit, maka total dari perlengkapan Craftsman-Taylor yaitu 1.500.000. Kemudian di buku besar peralatan mesin jahit terjadi transaksi di tanggal 3. Langsung saja kita masukkan hingga debitnya saldo dari peralatan yaitu 12 juta. Kemudian peralatan mesin obras terjadi transaksi pada tanggal 3. Langsung kita masukkan saja saldonya jadi 3.900.000. Kemudian di sini kita terdapat transaksi pembayaran beban gaji sehingga kita masukkan nama akun beban gaji. Terjadi pada transaksi tanggal 25 yaitu pembayaran gaji karyawan di debit senilai 6.500.000, kemudian ada beban utilitas yang terjadi di tanggal 13, kita masukkan dengan nominal di debit 1.500.000. Kemudian ada beban perlengkapan, ini terjadi di tanggal 30 dengan nominal 1.200.000. Kemudian ada lagi ini pendapatan jasa terjadi pada tanggal 10, 12, 21, 27 dengan nominal sebagai berikut. Dengan saldo akhir pendapatan jasa yaitu 5.600.000. Kemudian terdapat akun modal yang terjadi transaksi di jurnal umum pada tanggal 2 modal awal senilai 200 juta. Kemudian terdapat travel atau keperluan secara pribadi pada tanggal 29 senilai 1.200.000. Kemudian terdapat buku besar sewa dibayar di muka, transaksi tanggal 6 senilai 63 juta di debit. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo ini adalah neraca hasil dari buku besar yang telah kita buat tadi, yang telah saya buat tadi.
Kemudian saya ringkas, saya jadikan satu akun atau jurnal, yaitu suatu laporan neraca saldo. Di sini tertera saya tulis terdapat akun kas senilai 114.860.000. Kemudian ada piutang usaha senilai 1.140.000. Kemudian ada perlengkapan teller senilai 1.500.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka senilai 63 juta. Kemudian ada peralatan mesin jahit senilai 12 juta. Kemudian ada peralatan mesin obras senilai 3 juta. Dan modal non syahada di kredit senilai 200 juta. Private 1.200.000 di debit. Pendapatan jasa di kredit senilai 5.600.000. Beban gaji 6.500.000 di debit. Beban utilitas 1.500.000 di debit. Kemudian kita totalkan dengan hasil total neraca saldo. Debit senilai Rp205.600.000. Kemudian di kredit senilai Rp205.600.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ayat jurnal penyesuaian kerasan teller. Adapun jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Nah, langsung saja ini info data per 30 April tahun 2020 terkait periode bulan April. Yang pertama yaitu perlengkapan tersisa senilai 300.000. Karena perlengkapan harus tersisa, realnya harus tersisa senilai 300.000, maka jumlah saldo neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca lajur yang telah saya kerjakan pada Klasman Teller periode April 2020. Adapun neraca lajur itu sendiri adalah lembaran kertas yang berisi lajur atau kolom-kolom. Dalam membuatnya terdapat akun-akun yaitu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Adapun pemaparannya yaitu sebagai berikut. Cara saya mengerjakan neraca lajur ini, yang pertama, saya akan memasukkan akun-akun dari neraca saldo ke dalam akun neraca saldo di neraca lajur ini. Dengan angka yang sama dan akun yang sama, tidak ada yang dirubah. Hasilnya pun sama, balance, yaitu sama dengan yang hasil di neraca saldo tadi, yaitu Rp205.600.000. Kemudian di kolom yang kedua terdapat ayat jurnal penyesuaian. Ini berasal dari kolom jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah saya kerjakan. Ini tinggal saya salin saja, kemudian saya masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian di neraca lajur dengan angka dan nama akun yang sama. Kemudian hasilnya pun sama, yaitu Rp3.170.834. Kemudian di sini terdapat nama akun neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan yaitu penyesuaian antara neraca saldo dan AJP. Jadi adapun angka ataupun akun-akun tersebut diakumulasikan dan dijadikan satu di neraca saldo disesuaikan. Yang pertama, kas ini tidak ada yang berubah, tetap. Kemudian di piutang usaha tidak ada perubahan, tetap. Di perlengkapan teller ada perubahan. Nah, di sini kan debit senilai 1.500.000, kemudian dikurang dengan angka 1.200.000 sehingga hasil neraca saldo disesuaikan perlengkapan yaitu 300.000. Begitupun dengan sewa dibayar di muka, ada pengurangan senilai 1.750.000 sehingga saldonya yaitu 61.250.000. Untuk peralatan mesin jahit tidak ada perubahan, mesin obras tidak ada perubahan, modal tidak ada perubahan, private tidak ada perubahan, pendapatan jasa tidak ada perubahan.
Kemudian beban gaji dan beban utilitas juga tidak ada perubahan. Kita tinggal masukkan akun-akun baru. Ini yang tadi dimasukkan dari AJP ini. Tinggal kita pindah ulangkan ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian ditotalkan sehingga hasil total antara debit dan kreditnya sama atau balance. Lanjut ke kolom laba atau rugi. Di kolom laba atau rugi ini mencakup pendapatan dan beban-beban operasional dan non-operasional. Nah, di sini terdapat pendapatan usaha senilai 5.600.000. Kemudian ada beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa. Nah, kemudian hasil beban ini yang terdapat di sebelah debit ini kita totalkan. Dan yang di kredit kita totalkan. Ternyata pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran atau beban. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian senilai selisih antara pendapatan dan pengeluaran atau beban. Pendapatannya yaitu 5.600.000 dan bebannya 11.170.000. Jika kita selisihkan yaitu 5.570.834 rupiah. Nah, jadi kerugiannya yaitu ini dia tadi 5.570.834 rupiah. Untuk mengerjakan neraca, kerugian perusahaan ini tinggal kita sampingkan saja di sebelah debit. Tadi yang sebelah kredit, kemudian kita pindahkan di sebelah debit. Sedangkan di akun-akun neraca ini terdapat akun-akun aset maupun ekuitas dan kewajiban. Jadi neraca ini terdiri dari aset tetap, aset lancar, kewajiban lancar, kewajiban tetap, kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek maupun ekuitas. Neraca itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi, modal, private, kemudian ada akumulasi penyusutan, kemudian hasil dari debit dan kredit ini semua kita totalkan, sehingga dia memperoleh hasil yang sama atau balance, yaitu 200.220.834 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari laporan laba rugi Craftsman Tailor periode bulan April tahun 2020. Adapun laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih suatu perusahaan. Berikut pemaparannya. Di sini terdapat pendapatan operasional senilai 5.600.000, kemudian total pendapatan yaitu 5.600.000, kemudian ada beban-beban operasional yaitu beban gaji 6.500.000, beban utilitas 1.500.000, beban perlengkapan 1.200.000, beban penyusutan 220.834 rupiah, ada beban sewa senilai 1.750.000 dengan total beban operasional yaitu 11.170.834 rupiah. Karena total beban operasional lebih besar daripada total pendapatan operasional, maka dapat dinyatakan Craftsman Tailor pada periode bulan April 2020 mengalami kerugian operasional senilai 5.570.834 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil neraca Craftsman Tailor pada periode yang berakhir pada 31 April tahun 2020. Adapun neraca sendiri adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada saat tertentu. Lanjut, jadi di sini saya akan menjelaskan neraca saya ini adalah hasil perpindahan dari
neraca pada neraca lajur, yaitu di aset lancar sendiri terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dengan total aset lancar senilai Rp177.550.000. Kemudian ada aset tidak lancar yang terdiri dari peralatan mesin jahit dengan nominal 12 juta, akumulasi penyusutan Rp166.667. Kemudian ada peralatan mesin obras dengan nominal 3.900.000 dan akumulasi penyusutan mesin obras dengan nominal Rp54.167 dengan total nilai buku yaitu Rp11.833.333 ditambah Rp3.846.833 ditambah total aset lancar yaitu Rp1.177.550.000. Jadi total aset yaitu Rp193.229.166.000. Kemudian di sebelah kanan terdapat kewajiban dan ekuitas. Di sini tidak terdapat kewajiban perusahaan karena tidak terjadi transaksi peminjaman uang atau penambahan kas atas utang. Jadi ekuitas atau modal nona syahada yaitu Rp193.229.166. Jadi total kewajiban dan total aset sama atau balance. Jika ditanya dari manakah hasil modal nona syahada ini, di sini saya telah menjelaskan di laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini sendiri terdiri dari modal awal 200 juta, rugi bersih Rp5.570.834 ditambah private senilai Rp1.200.000, kemudian ada penurunan modal sejumlah Rp6.070.834 sehingga modal akhir nona syahada yaitu Rp193.229.166. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penutup. Adapun jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Saldo akun-akun ini pada akhirnya digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pada akhir tahun. Adapun jurnal penutup saya terlampir pada tanggal 31 terdapat akun pendapatan usaha pada ikhtisar laba rugi senilai Rp5.600.000. Ini yaitu dari akun pendapatan usaha. Jadi di jurnal penutup ini merupakan pemasukan akun-akun dari laporan laba rugi yang terdapat di neraca lajur. Kita tinggal membalikannya saja dengan lawan balik yaitu ikhtisar laba rugi. Di neraca lajur beban-beban terdapat di sebelah debit, maka di sini kita akan masukkannya di sebelah kredit dengan lawan debit yaitu ikhtisar laba rugi senilai Rp11.170.834. Kemudian di sini kita masukkan laba atau rugi perusahaan dengan akun yaitu modal nona syahada pada ikhtisar laba rugi senilai Rp5.570.834. Kemudian di sini kita akan memasukkan private dengan nama akun atau jurnal modal nona syahada pada private senilai Rp1.200.000. Setelah selesai memasukkan transaksi-transaksi tersebut, kita akan menotalkan jurnal penutup tersebut. Maka hasilnya yaitu Rp23.541.668 di debit, sedangkan kreditnya Rp23.541.668. Kemudian
Di neraca saldo setelah penutupan, ini merupakan akun-akun yang tidak kita masukkan di jurnal penutup. Nah, di akun-akun ini sendiri terdapat kas nilai 114.860.000, piutang usaha 1.140.000, perlengkapan teller 300.000 di debit, sewa dibayar di muka debit 61.250.000, peralatan mesin jahit 12 juta di debit, akumulasi penyusutan mesin jahit di kredit 166.667 rupiah, peralatan mesin obras 3.900.000 di debit, kemudian ada akumulasi penyusunan mesin obras di kredit senilai 54.167 rupiah. Kemudian ada modal nona syahada yaitu senilai 193.229.166 rupiah. Dengan total neraca saldo setelah penutup yaitu 193.450.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal pembalik pada periode bulan Mei, pada periode bulan April, Klasman Taylor tidak terdapat jurnal pembalik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Pak.